Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana dalam kesempatan ini di bulan yang penuh berkah, Desantri kembali menyapa sobat Desantri dimanapun Anda berada. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kelak kita dapat berkumpul dengan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sobat Desantri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah. Puasa ini tambah rasanya itu tambah sehat. Tambah sehat ya. Pola makan terjaga berarti. Oke Ustadz, mungkin langsung saja ini Ustadz. Hampir setiap Ramadan, setiap bulan Ramadan tiba, ada satu hadis yang sangat familiar di tengah masyarakat kita, khususnya kaum muslimin, yang berbunyi kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atosh, yang artinya banyak orang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Jadi pertanyaannya, apa penyebabnya dan siapa saja yang tergolong seperti dalam hadis tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, silahkan. Oke, terima kasih. Memang hadis ini sangat populer ya ketika Ramadan tiba. Sebenarnya ada perbedaan lafadz ini. Kalau di situ min siyamihi, terus yang di atas tadi itu min somihi. Ya artinya kurang lebih banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan haus gitu ya. Dalam kitab Ihya ini juz 1 halaman 298 itu pasal yang kedua tentang rahasia puasa dan syarat-syarat yang sifatnya itu batin. Itu dijelaskan kamin so'imin ay waqad qala sallallahu alaihi wasallam kamin so'imin laisa lahu min somhi ilal ju' wal atash faqila huwa alladhi yuftiru al haram. Yang pertama penyebabnya itu adalah jika ada orang itu berbuka dengan perkara haram. Artinya dia mengkonsumsi sesuatu yang dihasilkan atau transaksi yang tidak dibenarkan menurut hukum syariat. Itu nomor satu. Sehingga orang yang berbukanya dengan menggunakan makanan yang haram atau minuman yang haram, maka sah puasanya, tapi tidak mendapatkan esensi dari puasa itu sendiri. Itu yang pertama. Yang nomor dua, wakila ada yang mengatakan huwallazi yumsiku anit ta'am al halala keliru, huwallazi yumsiku anit ta'amil halali wa yuftiru ala luhumin nas bil ghibati wa haram. Ada yang dia mengkonsumsi perkara halal hanya saja yuftiru ala luhumin nas bil ghibati wa haram. Hanya saja dia berbuka dengan daging saudaranya sendiri, yaitu bil ghibah, dengan cara menggunjing, sedangkan itu hukumnya haram. Maka orang yang semacam ini hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Sekali lagi dia tidak mendapatkan pahala. Di pahala puasanya tidak. Tapi sah puasanya. Sah puasanya. Menggugurkan kewajiban hanya puasanya. Sekedar menggugurkan kewajiban. Cuman tidak mendapatkan pahalanya tidak. Tapi ada yang mengatakan wakilah huwallazi la yahfadhu jawarihahu anil asami. Dia berpuasa, syarat rukunnya terpenuhi, hanya saja anggota tubuhnya tetap melakukan dosa. Jadi orang yang seperti ini tetap puasanya sah, hanya saja tidak mendapatkan nilai puasa, tidak mendapatkan pahala puasa. Saya ulangi, ada yang mengatakan bahwasanya
dia berbuka dengan menggunakan atau mengkonsumsi perkara haram. Ada yang mengatakan dia halal, yang dibuat sahur halal, yang dibuat buka juga halal, hanya saja masih gemar menggunjing saudaranya sendiri, sedangkan itu hukumnya haram, maka itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Itu dalam Al-Quran juga demikian penjelasan. Ada yang mengatakan itu berpuasa, hanya saja anggota tubuhnya belum tetap menggunakan tetap berbuat dosa, sehingga orang seperti ini masuk dalam hadis ini, kamin soimin laisa lahu min somi ilal ju' wal atasyu. Jadi ini pengertian dari hadis ini. Jadi hadis ini tidak memberi penjelasan bahwanya sah dan tidak sahnya puasa. Tidak memberi penjelasan sah dan tidak sahnya puasa. Hanya saja ini menjelaskan bahwanya tidak dapat pahala, hanya dapat rasa lapar dan haus saja. Seperti yang sampean bilang tadi, itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Mungkin itu sedikit sekelumit penjelasan tentang hadis kamin soimin laisa lahu min somi ilal juwal atos, atau kamin soimin laisa lahu min siyami ilal juwal atos. Jadi istilahnya itu Ustaz ya, yang pertama dia hanya menggugurkan kewajibannya, dan pahalanya memang tidak didapatkan dari puasa itu, melainkan lapar dan haus saja. Iya, seperti itu. Di antara mungkin satu-satu gibah tadi ini. Ya. Kalau mengadu domba segala macam itu termasuk nggak kira-kira? Termasuk. Itu termasuk, ada di sini dia masuk. Di antaranya nih, orang yang berpuasa itu dia harus ghaddul lisan anil hadian. Hadian itu kalau orang sini bilangnya itu mengeracau. Meracau wal kazibi, berdusta, wal ghibah, menggunjing, wan namimati. Wan namimati wal fahsyi wal jafaa'i wal khusumati wal mirai. Jadi ghibah, menggunjing, ghibah, mengadu domba, namimah. Terus berkata kotor, kemudian jafa ini mengelantur, ngomong yang sia-sia. Wal khusuma, pertentangan, dan seterusnya, itu masuk ya, satu paket dengan itu. Jadi orang yang melakukan yang mengadu domba, dia termasuk dalam hadis ini. Artinya cuma dapat rasa lapar dan haus saja, tidak mendapatkan nilai yang lebih dari sekedar lapar dan haus. Terima kasih Ustadz untuk penjelasan satu hadis ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman lebih sehingga kualitas puasa kita meningkat. Amin, amin. Oke, sebelum kami tutup Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan khususnya buat sobat pesantri yang menonton video ini. Silahkan Ustadz. Mungkin sering saya sampaikan dalam video pesantri ini, kami ini bukan dakwah ya, ini jauh dari dakwah, ini cuman sekedar bisa dikatakan iseng lah, sambil belajar. Jadi kalau ada yang salah dari keterangan kami, baik itu bacaan maupun murad atau penjelasan, itu bisa dikoreksi atau bisa dirujuk langsung kepada kitabnya. Oleh karena itu kami komitmen setiap videonya itu, artinya ini komitmen kami, bisa jadi itu terlaksana dan tidak. Itu komitmennya Al-Fakir gitu, kita bawa kitab dengan tujuan kalau kami salah keterangan itu bisa di cross check ya, atau bisa dirujuk gitu. Penjelasan yang benar itu seperti apa. Mungkin pesan saya pribadi kepada sobat pesantri, mungkin ini harapan kita semua, mudah-mudahan puasa kita tahun ini, bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu kata para ulama sangat dimungkinkan itu terjadi di 10 akhir ganjil di bulan Ramadan. Artinya tanggal 21 Ramadan, tanggal 23 Ramadan, tanggal 25 Ramadan, tanggal 27 Ramadan, atau tanggal 29 Ramadan. Itu biasanya ciri-cirinya itu adem, dingin. Kalau ada di tempat tertentu itu banyak hewan-hewan berbunyi, biasanya malam Lailatul Qadar itu, malam itu tidak berbunyi. Sunyi, tenang, tidak hujan,
tidak panas dan tidak dingin. Pokoknya sunyi. Itu biasanya ciri-ciri apa namanya? malam Lailatul Qadar. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Ustadz. Dan terima kasih juga untuk Sobat Santri yang terus mensupport channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan umumnya untuk siapapun yang menonton video ini. Mungkin sampai di sini dulu video kami kali ini. Jazakumullah khairan jaza wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمتي نقولها شفاعة أنا لها